Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya Faris dan rekan saya Jordi dan Listi akan mempresentasikan tentang psikologi kesehatan. Buku yang kita pakai sebagai rujukan ada dua buku. Yang pertama Health Health Psychology-nya Sally A. Taylor edisi ke-8. Yang kedua Health Psychology-nya Richard Ostraub edisi keempat. Oke, langsung aja. Apa sih psikologi kesehatan itu? Berkenalan dengan psikologi kesehatan merupakan ilmu yang mempelajari kondisi pengaruh psikologis terhadap bagaimana orang-orang tetap sehat, kenapa mereka sakit, dan bagaimana menangani mereka yang sakit. Jadi, psikologi kesehatan fokus kepada segala aspek kesehatan dan penyakit selama masa hidup. Termasuk di dalamnya bagaimana mendapatkan kebiasaan yang baik dengan memeriksa kondisi psikologis dan faktor sosial yang mendukung peningkatan kesehatan, pencegahan dan merawat kondisi yang sakit, mengevaluasi dan memodifikasi kebijakan yang mempengaruhi kepedulian terhadap kesehatan. Jadi, psikologi kesehatan ini pada awalnya itu luas sekali ya. Dia tidak hanya berbicara tentang biologis tubuh, tapi juga keadaan psikologis, faktor sosial, dan kebijakan-kebijakan apa yang mendukung untuk mendorong mempunyai kebiasaan yang baik dalam masyarakat. Oke, ternyata psikologi kesehatan itu punya dua model. Sebelum menjadi pendekatan psikologi kesehatan eh, yang sekarang, sebelumnya itu ada model pendekatan biomedical. Pendekatan biomedical berbasis pada proses biologis yang ada di dalam tubuh. Biomedical berasumsi bahwa kondisi psikologis dan sosial sebagian besar tidak relevan dalam proses sakit yang ada di dalam tubuh. Menggunakan pandangan dualisme bahwa tubuh dan pikiran adalah dua hal yang terpisah. Sedangkan yang akan kali ini kita bahas adalah pendekatan BPS model atau kepanjangannya adalah biologi psikologi sosial atau disingkat biopsikososial. Pendekatan biopsikososial menggunakan proses diagnosa yang selalu memikirkan hubungan antara kondisi biologis, psikologis, dan proses sosial dalam menilai sehat atau sakit. Dengan begitu, para ahli bisa merekomendasikan treatment yang tepat dan cocok. Menggunakan pendekatan ini bisa menyelesaikan lebih dari satu permasalahan kesehatan. Pasien bisa lebih meningkatkan efikasi dalam dirinya setelah berkonsultasi dengan ahli tersebut. Model biopsikososial dapat memelihara dan mendapatkan kebiasaan praktis yang sehat dengan melibatkan biologis, psikologis, dan faktor sosial. Pendekatan ekologi yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner menjadi sebuah sistem utama dari biopsikososial, merupakan suatu perspektif mengenai metodologi dalam mempelajari perkembangan kepribadian yang mempertimbangkan aspek-aspek di luar individu, yaitu dari sisi lingkungan di mana individu berada. Pendekatan ekologi melihat manusia sebagai bagian dari suatu sistem. Jadi di sini kita nggak hanya melihat manusia yang sehat itu hanya dari sisi biologisnya aja. Karena untuk menjadi sehat di dalam lingkaran biopsikososial model ini itu ada tiga pendekatan. Yang pertama pendekatan biological, pendekatan sosial, dan pendekatan psikologikal. Nah, di dalam semua itu ada yang namanya kebiasaan yang baik. Kalau dari sosial dan psikologi maupun dari biological itu sendiri. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di dalam psikologi kesehatan itu mereka membahas tentang human body organ system. Human body organ system itu adalah seluruh sistem yang ada di dalam tubuh kita yang bekerja, yang mendukung kita untuk tetap sehat. Ada apa aja sih?
Nah, saya akan membahas 3 saja, satu lagi akan dibahas oleh Listi. Yang pertama ada Human Nervous System atau sistem saraf. Seperti yang digambarkan yang di PPT, itu Human Nervous System itu dia ada saraf pusat dan saraf tepi. Di dalam saraf tepi itu ada parasimpatik dan simpatik. Apa sih itu? Jadi gini, manusia memiliki sistem saraf untuk mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada di dalam tubuh. Sistem saraf manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat memiliki fungsi untuk mengatur dan mengendalikan sistem koordinasi. Ini tersusun atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi dibentuk oleh dua tipe sel saraf, yaitu sel saraf somatik dan sel saraf otonom. Apa bedanya? Sistem saraf otonom dibangun oleh sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatik bekerja untuk memacu dan mempercepat kerja organ tubuh, sedangkan saraf parasimpatik bekerja untuk memperlambat atau menurunkan kerja organ tubuh. Seperti jika kita menarik napas dan mengeluarkan napas. Nah, di situ ada sistem kerja simpatik dan parasimpatik. Selanjutnya ada sistem endokrin. Endokrin system. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi hormon di dalam tubuh. Hormon sendiri merupakan senyawa kimia tubuh penyampai pesan. Artinya, hormon dan sistem endokrin berperan dalam komunikasi antar sel. Karena hormon membawa informasi dan instruksi. Yang ketiga ada kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler atau jantung merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen, nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Yang keempat ada sistem pernafasan. Sistem pernapasan manusia berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Sementara proses metabolisme yang akan memproduksi gas karbon dioksida sebagai produk limbah yang harus dibuang. Jadi proses pembuangan karbon dioksida ini juga menjadi tanggung jawab dari sistem pernapasan. Dari 4 sistem dalam tubuh, ada banyak macam-macam lagi. Kita hanya membahas 4, satu lagi Listi akan membahas sistem imun. Kenapa dalam psikologi kesehatan harus membahas ini? Karena untuk menjadi sehat, kita perlu memahami sistem di dalam tubuh kita. Biologicalnya seperti itu. Nah, untuk memasuki yang kedua, kita akan membahas health behavior atau perilaku yang sehat. Kesehatan dan perilaku yang dijalankan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesehatannya. Status kesehatan akan mempengaruhi tipe perilaku sehat apa yang akan ditampilkan dan motivasi apa yang orang-orang lakukan. Sedangkan ada yang namanya health related behavior. Health related behavior itu merupakan kebiasaan hidup sehat dan bagaimana gaya hidup mempengaruhi kesehatan. Dari sini pasti teman-teman udah membayangkan kan bagaimana gaya hidup mempengaruhi kesehatan. Iya, yang sudah kokoh terbentuk dan biasanya sudah dilakukan otomatis tanpa disadari. Kebiasaan ini mungkin berkembang karena ada penguatan sejak awal dengan dampak yang positif. Contohnya adalah tidak bermalas-malasan dengan bangun pagi, tidur tepat waktu, tidak melebihi batas jam 11 atau jam 10, tidur yang sehat, mencukupi tidurnya selama 8 jam, tidak merokok, tidak meminum alkohol, sarapan setiap pagi, olahraga yang teratur, tidak mengemil yang berlebihan, dan lain-lain.
Nah, itu health related behavior. Kebiasaan hidup sehat dan bagaimana gaya hidup mereka mempengaruhi kesehatan. Pengaruh-pengaruh dari health related behavior yang diadopsi dan program-program yang membantu mencapai gaya hidup yang sehat. Oke. Setelah ini masih dalam health behavior itu ada 3 tipe yang berbeda. Yang pertama ada well behavior. Well behavior adalah semua aktivitas untuk mempertahankan atau meningkatkan kesehatan saat ini dan menghindari sakit. Seperti yang ada di PPT, setelah lari pagi itu tidak langsung makan makanan yang berminyak berlebihan, pedas yang berlebihan, tapi pada pagi hari lebih baik diasupi dengan makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Atau memakai vaksin, imunisasi dalam pengembangan pada bayi, olahraga yang teratur, sikat gigi yang teratur, itu well behavior. Yang kedua ada symptom based behavior. Semua kegiatan dari orang-orang yang sakit untuk mengenali masalahnya dan menemukan suatu perulangan. Aktivitas-aktivitas symptom based behavior ini biasanya termasuk mengeluh tentang simptomnya seperti sakit perut dan mencari bantuan teman atau dokter. Beberapa orang mungkin tidak peduli dengan simptom yang ada dan mungkin ada yang tidak memeriksa karena tidak punya uang. Jadi seperti namanya symptom based behavior ini itu gampangnya seperti ini. Jadi ada orang-orang yang merasakan sakit seperti dia tahu dirinya sakit dengan adanya simptom-simptom seperti dia mudah lelah atau jika bekerja terlalu lama dia pusing yang memakan waktu. Nah, simptom-simptom seperti itu sudah menjadi kebiasaan. Ada orang yang peduli dan ada yang tidak peduli. Jika orang-orang yang sudah peduli, mereka akan meminta bantuan kepada teman atau ahli yang profesional seperti dokter. Kalau sakit yang berhubungan dengan fisik bisa datang ke klinik atau ke rumah sakit. Jika yang berhubungan dengan psikis bisa datang ke psikolog. Ya, seperti itu. Yang ketiga ada sick role behavior. Apa sih sick role behavior? Jadi sick role behavior adalah semua aktivitas yang dilakukan agar sembuh dari penyakit. Bagaimana orang berperilaku untuk mereka sakit tergantung pada apa yang mereka. Jadi di sini kali ini kita akan membahas tentang health behavior. Apa sih health behavior? Health behavior itu seperti namanya, itu perilaku yang sehat. Perilaku sehat, kesehatan dan perilaku yang dijalankan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesehatannya. Status kesehatan akan mempengaruhi tipe perilaku sehat apa yang akan ditampilkan dan motivasi apa mereka melakukannya. Selain kesehatan dan perilaku atau health and behavior, itu ada health related behavior, yaitu merupakan kebiasaan hidup sehat dan bagaimana gaya hidup mempengaruhi kesehatan. Health related behavior terjadi dari kecil dan biasanya terjadi pada pendukung yang itu bersifat positif. Seperti dari kecil kita dibiasakan untuk tidur selama 8 jam per hari pada malam hari, dari jam 8 setelah sholat isya bagi yang muslim, atau jam 9 bangun pagi sesuai dengan jam biologis tubuh. Selain itu, health related behavior itu seperti sarapan pagi, berolahraga, tidak mengemil berlebihan, seperti itu. Sedangkan ada 3 jenis kebiasaan. Yang pertama well behavior. Apa sih kebiasaan well behavior ini?
semua aktivitas untuk mempertahankan atau meningkatkan kesehatan saat ini dan menghindari sakit. Contohnya apa? Olahraga yang teratur, makan yang teratur, diasupi dengan kandungan-kandungan yang bergizi dan bermanfaat bagi tubuh. Well behavior seperti itu. Yang kedua ada symptom based behavior. Semua kegiatan dari orang-orang yang sakit untuk mengenali masalahnya dan menemukan suatu perulangan. Contohnya seperti ini, ada orang yang merasakan sakit, dia merasakan simptom-simptom, dia sudah merasakan bahwa dirinya mudah lelah, mudah mudah emosi, ternyata dia mengalami darah tinggi. Akhirnya dia meminta bantuan teman, meminta bantuan profesional seperti datang ke klinik, atau jika berhubungan dengan kondisi mentalnya dia akan datang ke psikolog. Behavior yang ketiga ada scroll behavior, adalah aktivitas yang dilakukan agar sembuh dari penyakit. Bagaimana orang berperilaku ketika mereka sakit, tergantung pada apa yang mereka pelajari. Seperti yang ada di gambar yang ditampilkan PPT, orang yang sakit bisa sembuh. Dia terus berlatih bagaimana caranya untuk dapat berjalan kembali. Dimulai dari kursi roda, dia memakai bantuan pendorong, hingga akhirnya dia bisa berjalan kembali perlahan demi perlahan. Selanjutnya ada 3 level of prevention. Di dalam psikologi kesehatan kita mempelajari ini, dan ini menjadi salah satu hal yang penting juga, yaitu ada primary prevention. Primary prevention itu apa sih? Yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menghindari penyakit atau luka. Contohnya ketika kita mengendarai motor, kita memakai helm. Ketika kita ingin makan, kita cuci tangan terlebih dahulu, mengecek apakah tempatnya sudah bersih atau tidak. Jika dipastikan sudah aman dan jauh dari hal-hal yang berbahaya, maka kita langsung melakukan kegiatan tersebut. Contohnya seperti tidur. Juga kita akan memastikan bahwa tempat tidur kita tidak ada barang-barang yang mengganggu atau menyakiti tubuh kita. Dan kita akan mengecek apakah pintu rumah kita sudah terkunci atau belum. Nah, itu bisa primary prevention. Dapat dimulai bahkan sejak sebelum lahir. Contohnya genetic counselor, yaitu berhubungan dengan dokter juga. Ini dilakukan biasanya dalam suatu adat di dalam keluarga, budaya-budaya di dalam keluarga seperti apa. Yang kedua ada secondary prevention, tindakan yang dilakukan untuk mengenali dan treatment atas penyakit atau luka dengan tujuan menghentikan masalah. Umumnya melakukan pemeriksaan fisik secara rutin dan menyeluruh tiap tahun. Dapat sebagai langkah deteksi dini suatu penyakit. Contohnya seperti orang-orang yang orang tuanya memiliki penyakit yang dapat diturunkan seperti darah tinggi ataupun diabetes. Orang-orang seperti ini mereka memeriksa kesehatan rutinnya, memeriksa kesehatan orang tuanya maupun anaknya. Apakah anaknya sudah mengalami simptom-simptom dan sudah merasakan rasa sakit tersebut, maka disarankan untuk mendatangi klinik atau rumah sakit. Yang ketiga ada tertiary prevention, yaitu semua tindakan untuk menghambat kerusakan atau dampak mencegah disabilitas atau kekambuhan dan rehabilitas pasien. Contohnya terapi jangka panjang seperti yang ada di PPT yang sedang ditampilkan. Untuk bisa sembuh dari kelumpuhan itu harus terapi dengan jangka waktu yang cukup panjang. Biasanya dari 3 bulan hingga 6 bulan atau bisa dilanjut hingga 1 tahun. Oke, di sini kita memakai teori apa? Oke, sebentar. Oke. Jadi dalam psikologi kesehatan, kelompok kami
memilih salah satu teori dari 3 teori yang ada. Kita akan membahas satu, yaitu health belief model. Seperti yang ada di gambar di PPT, itu ada individual perception, modifying factor, dan likelihood of action. Menurut pendapat model ini, bahwa individu yang mempraktikkan perilaku sehat tertentu bergantung pada 2 faktor, yaitu apakah individu tersebut menghadapi ancaman terhadap kesehatannya, dan apakah individu tersebut percaya bahwa latihan perilaku hidup sehat tertentu akan efektif untuk mengurangi ancaman yang ada. Model ini dapat memprediksi lingkungan bagaimana dapat mengubah perilaku hidup sehat seseorang atau individu. Selain itu, health belief model juga menekankan peran penting dari efikasi diri, self-efficacy. Kenapa begitu? Jika kita lihat dalam PPT-nya, itu ada individual perception. Orang tersebut akan memikirkan dalam persepsinya, apakah jika aku mengikuti suatu kebiasaan tertentu, jika aku sakit, apakah aku harus mengubah kebiasaan ini agar menjadi sehat atau tidak? Di sini ada pemikiran-pemikiran yang dapat mendukung orang ini dapat menjalani terapi atau mengubah perilakunya, yaitu dengan keadaan sosial ekonomiknya atau knowledge bisa didapatkan dari ada orang yang mempromosikan kesehatan, atau dia diberikan informasi dari orang-orang terdekatnya, dari sekolah, dari tempat kerja. Sekolah dan tempat kerja menjadi salah satu tempat yang sangat penting untuk mempromosikan kesehatan. Individual perception membutuhkan pengetahuan. Orang itu membutuhkan pengetahuan untuk dapat mengubah pemikirannya. Apakah pemikiran ini baik untukku? Jika baik, apakah aku akan mengubahnya? Nah, di sini peran efikasi diri. Apakah ketika self-efficacy-nya baik, dia akan berusaha untuk mengubahnya. Lalu ada goes to action. Di sini ada education, symptom, dan media informasi. Akhirnya dia menerima perceived threat of disease. Dia menerima hal itu. Lalu ada 2 pilihan. Apakah orang ini akan berubah, perceived benefit versus barrier to behavior change, likelihood of behavior change. Jadi ketika orang ini mendapatkan informasi dan persepsinya berubah, akan mendukung untuk perubahan yang lebih baik. Jangan lupa, tentu ada masalah di sekitar kita. Salah satunya adalah masalah dalam menghadapi usaha meningkatkan hidup sehat. Ada 3 hal. Yang pertama, faktor internal. Kedua, faktor interpersonal. Yang ketiga, faktor dalam masyarakat. Kenapa hal ini dibahas? Tentu kita harus membahasnya. Dalam faktor individu, pertentangan berkepanjangan dalam diri individu antara berperilaku sehat dan berperilaku tidak sehat, karena dampak yang diharapkan tidak segera nampak. Seperti contohnya, aku ingin kurus, aku ingin sehat, aku ingin menggemukkan badan. Oke, apa yang dilakukannya? Dia melakukan suatu kegiatan yang untuk mendukung apa yang diinginkannya, tetapi ternyata tidak kunjung merubah hal itu. Akhirnya dia jadi berpikir kembali, ada rasa insecure, ada rasa overthinking di dalamnya. Nah, ini faktor internal yang terjadi untuk menghentikan atau adanya masalah dalam menghadapi usaha meningkatkan hidup sehat. Yang kedua, dari interpersonal. Itu pengaruh orang-orang yang ada di sekitar kita, individu, sehingga usaha untuk meningkatkan kesehatan terlarang. Contohnya seperti ini. Ada orang yang mau dia hidup sehat, mau berolahraga, mau ke gym setiap minggunya. Temen atau sahabatnya lagi ngobrol, lo ngapain sih ke gym? Kayak lo kuat aja gitu, mending lari pagi aja bareng gue. Ternyata pas lari pagi mereka jalan banyak kemilnya. Nah, faktor-faktor ini itu lekat ya di sekitar kita. Ketika kita ingin berubah, ada saja orang-orang yang menghalanginya, termasuk orang-orang terdekat kita. Beruntung dan bersyukurlah orang-orang yang mendapatkan dukungan yang baik dan positif ketika kita akan melakukan suatu perubahan ke langkah yang lebih baik. Yang ketiga adalah faktor dalam masyarakat.
Orang akan lebih suka mengadopsi perilaku sehat apabila perilaku sehat dipromosikan oleh organisasi masyarakat atau lembaga pemerintahan. Contohnya yang paling lekat adalah ketika orang baru menikah, orang-orang dari KUA atau promosi promosi kesehatan itu sangat kuat sekali dengan 2 anak lebih baik. Seperti itu. Faktor dalam masyarakat yang paling simpel. Atau juga jangan lupa imunisasikan anakmu. Kalau saat ini lagi pandemik, pakai masker yang benar. Jangan keluar rumah jika tidak penting. Work from home, ya seperti itu. Promosi-promosi kesehatannya. Di sini ada program meningkatkan kesehatan di slide berikutnya. Ada 4 hal dalam meningkatkan kesehatan yang diusungkan melalui program-program, yaitu menyediakan informasi, wawancara motivasional, metode behavioral dan kognitif. Yang keempat ada mempertahankan perilaku sehat. Seperti di slide yang berikutnya yang saya bahas, untuk meningkatkan kesehatan perlu adanya informasi tentang apa yang harus dilakukan supaya menjadi sehat. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui media massa seperti TV, radio, surat kabar, majalah, telepon, ataupun edukasi dari sekolah, edukasi dari tempat kerja. Yang kedua ada wawancara motivasional. Ini fungsinya, wawancara ini dirancang untuk membantu individu memahami dan keluar dari kebimbangan. Contohnya kecanduan alkohol. Wawancara motivasional ini bukan hanya wawancara motivasi pada umumnya ya. Biasanya wawancara ini dilakukan oleh, kalau di sekolah ada BK yang akan menentukan apakah jurusan yang akan kamu ambil setelah lulus dari SMP atau SMA. Kalau di kuliahan penjurusan penjurusan, terus ada bimbingan dengan dosen akademik, ya seperti itu. Kalau dengan ahli yang profesional, itu bisa dengan psikolog, akan menentukan bahwa kita baiknya kemanakah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik atau menjalani hidup sehat. Ini wawancara motivasional. Yang ketiga ada metode behavioral dan kognitif. Metode ini membantu merubah perilaku. Program-program merubah perilaku ini gempar sekali dilakukan. Contohnya seperti kita SD, jangan buang sampah sembarangan. Akhirnya sekolah atau guru yang berada di lingkungan sekolah mempraktekkan dan mencontohkan buang sampah pada tempatnya. Anak-anak yang bersekolah di sana akan mengikuti perilaku baik seperti itu. Yang keempat ada mempertahankan perilaku sehat. Ya kita mempertahankan perilaku sehat kita gitu. Jangan sampai kendor berkepanjangan. Jika kita bergadang, contohnya kita bergadang, ada suatu hal yang harus dilakukan, akhirnya kita bergadang. Jangan dijadikan bergadang itu menjadi alasan untuk kita melakukan tidak tidur setiap harinya. Jadi kita harus mempertahankan perilaku sehat kita. Oke, dalam psikologi kesehatan kita juga membahas tentang pain. Pain itu rasa sakit. Di sini banyak sekali ya, ada the Get Control Theory of Pain. Itu teori yang kita bawa. Nah, ada rasa sakit akut dengan rasa sakit kronis. Ada pain manajemennya, dimensi dan fisiologi rasa sakit. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Pain yang di sini dalam psikologi kesehatan yang dimaksud adalah meski rasa sakit bukanlah peristiwa yang selalu terjadi, namun kenyataannya kita hidup dengan rasa sakit. Rasa sakit juga diartikan secara medis dan psikologis yang dapat pula menimbulkan pemahaman berbeda antara pasien dan praktisi medis atau pelayanan kesehatan. Jadi sakit di sini bisa dari physically tubuh atau dari mental. Pengalaman rasa sakit penting untuk beberapa alasan. Contohnya adalah pengalaman rasa sakit ketika kita memegang api pada saat kecil. Ketika tahu
api itu panas, kita tidak akan sembarangan lagi menyentuh api karena kita tidak ingin mengalami rasa sakit yang sama. Rasa sakit adalah sensori dan pengalaman emosional mengenai ketidaknyamanan yang umumnya terkait dengan adanya kerusakan jaringan dan iritasi secara nyata, seperti yang dicontohkan tadi. Rasa sakit dipengaruhi oleh konteks bagaimana rasa sakit itu dialami, budaya, jenis kelamin, stres dan distres psikologis memperburuk pengalaman rasa sakit. Pengukuran rasa sakit meliputi laporan verbal dan perilaku sakit. Jadi sangat luas sekali ya rasa sakit ini. Kita akan bahas dimensinya. Dimensi rasa sakit dan fisiologis rasa sakit. Ada dua, pain disorder dan referred pain. Pain disorder adalah rasa sakit yang keras atau parah berkepanjangan, namun tidak ditemukan faktor atau penyebab secara fisiologisnya. Sedangkan referred pain adalah fenomena gambaran kompleks rasa sakit yang bermula dari organ dalam maupun bagian tubuh lainnya yang seringnya dirasakan hingga di atas kulit. Sensasi, intensitas, durasi rasa sakit saling mempengaruhi rasa sakit itu sendiri, yang berpengaruh pada adanya ketidaknyamanan dan terkait secara emosional yang diteruskan. Jadi dimensi rasa sakit ada dimensi yang tidak diketahui penyebabnya apa dari physically, atau dimensi yang diketahui penyebabnya. Kita masuk ke dalam teori The Gate Control Theory of Pain, yaitu rasa sakit merupakan integrasi antara mekanisme fisiologis dan psikologis pengalaman individu terhadap rasa sakit. Itu teorinya. Jadi rasa sakit merupakan integrasi yang terjadi antara tubuh kita dan pengalaman psikologis yang kita alami. Ada rasa sakit akut dan rasa sakit kronis. Apa itu rasa sakit akut? Rasa sakit akut biasanya terjadi kurang dari 3 bulan. Polanya terbatas, penderitaan meningkat. Gejala klinis pola respon yang khas dengan gejala yang lebih jelas. Jadi rasa sakit akut ini dia penyakitnya ketahuan gitu. Ini jelas penyakitnya apa. Dan biasanya baik dengan terapi yang efektif. Contohnya seperti patah tulang dan melahirkan. Yang kedua ada rasa sakit kronis. Rasa sakit kronis ini terjadi lebih dari 6 bulan. Pola berlangsung terus, berkurang setelah beberapa saat. Sepertinya kebalik. Rasa sakit kronis penderitaannya meningkat, sedangkan rasa sakit akut berkurang setelah beberapa saat. Gejala klinis pola bervariasi dengan sedikit gejala. Rasa sakit kronis dapat timbul kembali pasca terapi. Contohnya nyeri pada sistem saraf dan kanker. Mohon maaf, ini pada saat penderitaan meningkat itu kebalik dengan berkurangnya setelah beberapa saat. Dan yang terakhir ada pain management. Pain management ini ada evaluasi, pengobatan, fisioterapi, pembedahan, dan konseling. Jadi untuk menangani rasa sakit adanya evaluasi. Evaluasi ini apa? Evaluasi ini seperti kita datang ke rumah sakit dan berkonsultasi dengan dokter. Dokter, saya sakitnya bla 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 bla. Akhirnya dokter memberikan evaluasinya, memberikan informasinya apa yang harus kita lakukan, dan dokter memberikan kita obat yang dibutuhkan. Yang kedua ada pengobatan. Pengobatan ini kita bisa mendapatkan obat-obat seperti ibuprofen, atau kalau di warung-warung kecil pada saat kita pusing atau demam kita bisa beli Panadol yang di dalamnya ada paracetamol, ya pengobatan-pengobatan seperti itu, atau pengobatan fisioterapi yang teman-teman ketahui. Jika memang sakitnya sudah tidak bisa ditahan lagi dan butuh aksi yang lebih dari sekedar minum obat, bisa dilakukan pembedahan. Yang terakhir ada konseling. Konseling di sini tidak hanya konseling pada saat sakit fisik ya, sakit mental juga
bisa untuk mengurangi rasa sakit dalam pain management ini. Seperti itu. Oke, kali ini akan memasuki stres yang akan dibawakan oleh Jordi. Ya, sekarang saya Muhammad Jordi Adiatma sekarang akan mempresentasikan tentang stres. Jadi stres itu apa sih? Nah, stres itu adalah bagian dari hidup. Tanpa adanya stres, hidup itu terasa hampa ataupun hambar. Nah, stres itu adalah sebuah situasi atau stimulus yang menyebabkan rasa tertekan pada batin. Jika seseorang menerima stres melebihi set point atau uh, batas yang telah dia bisa terima, akan berdampak pada kesehatannya. Nah, stres itu berasal dari berbagai hal seperti teman, keluarga, pekerjaan, sekolah, kampus, terus interaksi dengan orang lain. Nah, banyak. Nah, stres itu biasanya dibagi dua, stresor sama stres. Nah, stresor itu stimulus yang memicu dalam bagaimana mengatasi hal atau stimulus tersebut. Nah, stres itu proses dalam menilai dan menanggapi stimulus tersebut, apakah hal tersebut menantang ataupun membahayakan. Nah, dalam proses stres tersebut ada tiga nih, biologis, psikologis, sama sosiokultural. Nah, biologis itu proses yang dirasakan ketika dalam kondisi stres dapat bervariasi tergantung dari keunikan setiap fisiologi seseorang. Kalau psikologis dipengaruhi oleh bagaimana merespon keadaan tersebut yang didasari oleh kepribadian dan pengalaman hidup seseorang. Jadi misalkan dia pernah dapat masalah apa nih. Nah, dia ngelihat dari kilas baliknya tuh, pernah nggak dia ngalamin itu. Kalau dia pernah, dia biasanya pakai yang itu, pakai pengalaman tersebut, pacuannya dari pengalaman tersebut. Nah, terus yang pengaruh yang sosial kultural dapat menjadi sebuah acuan dalam menilai stres dari berbagai sumber yang berbeda. Nah, kalau ini biasanya dari lingkungan ya. Nah, dari kebiasaan atau mungkin orang-orang budaya di situ, di tempat dia sering tinggal atau mungkin sering berinteraksi. Stresor. Nah, kan tadi udah dijelasin tuh sedikit stresor. Nah, semua orang pernah merasakan stres, namun tidak ada yang bisa bebas dari stres. Dalam hidupnya pasti ada aja stresor segala macam dari berbagai sumber yang udah dijelasin tuh. Nah, beberapa fokus penelitian terhadap stresor itu seperti pengalaman hidup, permasalahan sehari-hari, bencana, faktor lingkungan, pekerjaan, faktor sosial budaya. Nah, pengalaman hidup tuh kalau misalkan kayak pertama kali nih masuk sekolah. Nah, kan itu kan kita merasa kayak gugup tuh. Kita mau ngapain nih. Nah, tapi lama kelamaan karena udah ngikutin alurnya ya biasa. Jadi pas nanti udah ke tingkat yang lebih tinggi, jadi kita udah ngelihat dari masa lalunya tuh, kita udah ngelewatin kayak gimana aja sih prosesnya tuh, gimana, apa yang harus dilakukan. Nah, kayak gitu. Terus permasalahan sehari-hari ya banyak sih, kayak tugas, terus juga ngatur waktu dari antara tugas, terus juga ngurus rumah, ngurus diri apalagi. Nah, terus yang bencana. Nah, bencana ini ya kayak bencana alam, terus juga musibah segala macam, misalkan keluarga lagi sakit atau apa gitu. Terus juga faktor lingkungan, kalau misalkan uh, ada masalah gitu di lingkungan, misalkan orang tua lagi sedang bertengkar. Nah, otomatis kita kan suka ikut ke bawah-bawah tuh pekerjaan. Nah, ini apalagi nih yang sering kerja gitu loh, apalagi kan sambil kuliah nih, kadang suka susah tuh ngatur waktunya tuh susah. Nah, kadang tugas ada tapi udah mau deadline. Nah, tugas juga pekerjaan gitu udah mau deadline juga. Nah, ini bingung nih mau yang mana nih. Terus juga faktor sosial budaya. Nah, faktor sosial budaya nih yang misalkan ya misalkan kita pindah ke tempat baru gitu yang budayanya tuh berbeda sama kita. Jadi kita perlu penyesuaian gitu loh.
Jadi kita bingung mau ngapain nih, apa yang perlu dilakukan, ntar takut salah gimana gitu. Nah, ini tentang psikofisiologi stres. Nah, uh, sebenarnya sih kita kan ngomongin tentang teorinya Hans Selye. Nah, sebelum Hans Selye itu ada fisiolog Walter Cannon yang memperkenalkan stres untuk pengobatan. Nah, dari observasinya Cannon tentang stres, temperatur ekstrim, terus kurangnya oksigen, membangkitkan emosi ya dari sebuah insiden atau mungkin kejadian, semua mempunyai efek yang sama pada tubuh, menganggap itu adalah masalah umum pada medis. Nah, namun ketika stresor dianggap sebuah tantangan ketimbang ancaman, mereka akan memiliki efek yang positif, no. Tapi itu akan kita jelaskan lebih lanjut nanti. Nah, stresor. Nah, stresor ini ada dua macam nih. Yang dari sumbernya, yang pertama dari internal maupun eksternal. Nah, yang internal itu uh, berawal dari ini ya, apa kayak negative thinking atau mungkin overthinking. Nah, itu salah satunya. Kalau yang dari eksternal mungkin kayak tadi tuh pekerjaan, terus juga faktor lingkungan, kampus, teman, dan lain-lain. Nah, terus juga yang membuat sebuah peristiwa menjadi stresor itu banyak sih. Nah, tapi yang ada beberapa yang saya rangkum seperti peristiwa negatif, terus menilai stres tersebut, terus juga dimensi dari peristiwa stres, peristiwa tak terkendali, peristiwa ambigu, maupun overload atau over capacity. Nah, over capacity itu maksudnya kita misalkan lagi di suatu tempat, nah itu sedang ada banyak orang, no. Tapi mungkin kita kita sendiri tuh nggak terlalu ini ya, nggak terlalu, mungkin yang udah biasa tuh kayak orang dewasa yang mungkin nggak akan terlalu signifikan lah kelihatannya. Nanti akan kita bahas lagi. Bisa beradaptasi dengan stres, semua orang justru bisa, tapi tergantung dari dimensi stresor, pengalaman hidup, serta dimensi stresnya. Tuh. Dalam adaptasi psikologis, semua orang juga bisa sih adaptasi untuk stres, tapi nggak semuanya. Dalam aspek psikologis, kebanyakan orang dapat beradaptasi dengan stres, terkecuali untuk beberapa orang, contohnya anak kecil. Nah, yang tadi dicontohin tuh yang overload sama over capacity. Nah, itu kan kalau misalkan kita kan sebagai orang dewasa kan, kalau misalkan di tempat ramai gitu, misalkan lagi berdua nih atau mungkin lagi sama keluarga, nah tiba-tiba keluarga hilang, nah kita ya karena kita udah kebiasa kan, ya jadi kita nggak perlu panik gitu, kita tinggal cari cari, kalau mungkin nggak ada mungkin kita bisa lewat telepon atau mungkin WhatsApp segala macam. Nah, kalau anak kecil kan mereka secara ini ya, apa namanya, uh, secara pengalaman kan belum banyak ya tentang itu, tentang kerumunan segala macam, gimana apa yang harus dilakukan. Nah, itu biasanya mereka salah satunya kan merasakan helpless, jadi kayak nggak berdaya gitu. Nah, akhirnya ujung-ujungnya mereka akan mengeluarkan defense mekanismenya, yang salah satunya itu nangis. Nah, jadi semua orang bisa beradaptasi dengan stres tergantung dari peristiwa jangka panjang seperti ketegangan serta kebiasaan pada peristiwa yang menyebabkan stres. Nah, semua orang mampu beradaptasi nih dengan stres tingkat rendah sampai menengah. Sulit atau mustahil beradaptasi pada stres tingkat tinggi. Orang yang sudah stres biasanya tuh bakal susah tuh beradaptasi dengan stres yang tingkat menengah. Kalau untuk orang yang udah stres ya sebelumnya, atau mungkin yang lagi stres. Nah, terus sekarang adalah adaptasi fisiologis. Nah, adaptasi fisiologis ini kayak pada tingkat stres yang rendah, habits itu dapat menyebabkan sebuah kebiasaan gitu loh. Kebiasaan yang akan
menempel, terus juga ya pokoknya kayak efek dari stres itu akan membuat suatu perilaku yang kebiasaan yang udah akan ditanamkan gitu mungkin akan susah hilang gitu. Terus pada tingkat stres yang lebih tinggi, nah biasanya ini ada apa kesalahan kayak kurangnya ini ya bahasanya eh kesulitan dalam atau gangguan, sorry maaf, gangguan dalam sistem organ tubuhnya. Nah, stres kronis dapat menyebabkan terganggunya pemulihan kardiovaskular, neuroendokrin, serta imun kekebalan tubuh dari stresor tersebut. Nah, dari efek tersebut dapat berlanjut pada peningkatan berbagai penyakit seperti gangguan kardiovaskular. Terus kalau misalkan terkena stresor terus-menerus, sama aja dong kayak kita stres terus-terusan. Sebenarnya sih nggak juga sih. Ini salah satu kelebihan dari manusia ya, yaitu kita dapat mengantisipasi sebuah kejadian. Jadi kita tuh kayak prepare for the worst. Nah, kita tuh dapat memprediksi dari cara kita bernalar, mengabstrak, merencanakan dan menemukan. Juga kita juga mempunyai kemampuan untuk merasa khawatir gitu. Nah, terus ada stres antisipasi. Terkadang tuh antisipasi stres tuh ini ya lebih lebih bikin tertekan atau mungkin lebih dari apa yang kita antisipasi tersebut. Contohnya deh, kayak kita first date, lagi first date. Nah kita kan nggak tahu nih lawan apa date kita gimana. Kita terkadang tuh bingung, kayak ini harus pakai baju apa, terus gaya bicaranya gimana, terus apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, terus kebudayaannya apa gimana. Nah kita kan kadang suka kayak gitu. Nah itu antisipasi stresnya tuh. Terus juga ada efek samping dari stres. Nah dari side effect of stress yaitu dampak setelah terjadinya stres tersebut. Bahkan ketika masa-masa atau peristiwa stres yang menyebabkan stres tersebut sudah berlalu, terkadang masih membekas. Nah, stresor juga dapat mengganggu kinerja kognitif serta pada perilaku sosial. Oh iya, aku juga punya contoh. Oh iya, punya contoh kasus nih. Eh, aku juga saya juga punya teman namanya, saya sebut aja inisialnya P. Nah, si P ini dulu waktu semasa SMP kurang lebih tahun 2014 atau 2015, kurang lebih 5 sampai 6 tahun lalu dia punya masalah keluarga. Nah, dia sampai berhenti kuliah, berhenti sekolah. Nah, sampai sekarang tuh dia tuh sering batu waktu stres itu, waktu masalah keluarga itu dia nggak tidur sampai insomnia beberapa kali. Nah, sampai akhirnya masalah itu udah kelar sekitar 5 sampai 6 tahun yang lalu. Sekarang insomnianya itu sudah masih membekas karena dari efek stresnya tersebut. Nah, seperti itu salah satu contoh side effectnya. Oke, ini akhir dari sesi saya. Untuk selanjutnya silahkan. Eh, slide berikutnya ada manajemen penyakit kronis. Setelah tadi dijelaskan bagaimana psikologi kesehatan hingga stres, sekarang kita akan bahas tentang manajemen penyakit kronis. Jadi di sini ada perputaran atau stage-stage yang akan dialami oleh orang-orang penderita penyakit kronis. Pertama, mereka akan mengalami shock. Ini adalah respon-respon emosional akibat sakit kronis tersebut. Mereka akan shock,
menyangkal dan mengisolasi. Ketika mereka pertama kali mengetahui bahwa diri mereka sakit, mereka akan shock. Dan biasanya tidak sedikit orang-orang yang mengetahui bahwa dirinya sakit kronis, itu dia akan menyangkal atau denial. Tidak, aku tidak sakit seperti itu, aku sehat-sehat aja, ya seperti itu. Dan ketika mereka mulai menerima, mereka akan mengisolasi diri mereka dari sosialnya. Stage berikutnya mereka akan marah. Mereka merasa diri mereka baik-baik saja dan mereka tidak menerima. Jika mereka tidak menerima ya, mereka akan marah. Setelah mereka marah, mereka akan kehilangan dan sedih. Kehilangan di sini adalah mereka berpikir mereka akan kehilangan waktu mereka bermain, mereka akan kehilangan waktu mereka untuk menyelesaikan goals mereka, dan mereka akan sedih. Jika sedih ini tidak diatasi atau tidak mendapatkan penerimaan dalam dirinya, ini akan menuju stage berikutnya, yaitu cemas dan masuk ke dalam depresi. Tidak sedikit juga orang-orang yang berjuang untuk menghadapi penyakit kronis. Akhirnya mereka bisa menerimanya. Ketika persepsi positif datang, itu penting sekali ya bagi keberlangsungan hidup jangka panjang, tidak hanya terkait pada kualitas hidup. Jadi ketika orang-orang penyakit yang menderita penyakit kronis ini mereka mampu menerima, individu dengan penyakit kronis cenderung menggunakan strategi coping pasif, yaitu seperti pengalihan, penghindaran. Pasien dengan strategi coping cenderung aktif, yaitu fight terhadap stres tersebut, memiliki kontrol internal dan keyakinan yang cenderung tinggi diri dalam kontrol penyakit, cenderung akan memiliki penyesuaian diri terhadap penyakit kronis yang dialaminya. Jadi ketika seseorang yang penderita penyakit kronis ini dia menerima, dia akan fight, dia akan berjuang, dia akan memiliki kontrol yang bagus terhadap dirinya sendiri. Dia memiliki coping yang tepat. Akhirnya dirinya sendiri mampu untuk berjuang. Tentu akan lebih baik lagi jika didukung oleh orang-orang terdekatnya. Lingkaran pertama, orang-orang terdekat, lingkaran kedua, hingga lingkaran ketiga seperti sekolah dan perusahaan bagi yang sudah bekerja tentunya. Diperlukan adanya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan kebiasaan terkait kronis yang dialami. Dimungkinkan individu dengan penyakit kronis memiliki kepercayaan yang salah maupun self blame. Seperti orang-orang yang memiliki penyakit kronis, aku dulu sering melakukan ini, aku salah ya melakukan ini terus. Akhirnya mereka self blame. Nah, self blame ini terkadang cenderung untuk menghambat proses penyembuhan dari penyakit kronis tersebut. Jadi kita harus memberikan dukungan kita 110% kepada orang-orang penderita penyakit kronis agar mereka berjuang dan mampu berperang melawan penyakitnya tersebut. Sebelum ke contoh penyakit kronis, di sini dalam manajemen penyakit kronis itu ada yang bisa dilakukan seperti obat-obatan, mengkonsumsi obat-obatan dari dokter, seperti evaluasi yang tadi saya bahas sebelumnya, terapi individual, intervensi psikoterapik singkat, dan menambah pengetahuan pasien. Tentu juga dari sisi mentalnya diberikan relaksasi, manajemen stres, dan tidak lupa dengan olahraga. Dan terakhir, dukungan sosial. Di sini kita akan mencoba untuk membahas salah satu penyakit kronis yang berhubungan dengan biopsikososial. Sebentar. Jadi pada penderita epilepsi itu merupakan salah satu penyakit kronis. Epilepsi merupakan gangguan kronik otak atau nervous system yang menunjukkan gejala-gejala berupa serangan yang berulang
yang terjadi akibat adanya ketidaknormalan kerja sementara sebagian atau seluruh jaringan otak karena cetusan listrik pada neuron sel saraf pekarangsangan yang berlebihan dapat menimbulkan kelainan motorik, sensorik, otonom, atau psikis yang timbul tiba-tiba dan sesaat. Disebabkan lepasnya muatan listrik abnormal, sel-sel otak ditandai dengan kejang yang berulang dan mendadak. Penderita epilepsi dikenal dengan penyakit ayan di Indonesia. Dampak yang dirasakan oleh penderita epilepsi seperti isolasi sosial, stigmatisasi. Contohnya adalah seperti orang-orang dengan penderita epilepsi atau orang ayan atau juga biasa dikenal dengan OD, orang dengan epilepsi itu menerima stigma bahwa mereka ini adalah kena sihir, kena magic, orang-orang terbuang, orang-orang terkutuk, dan tidak satu dua masyarakat yang melakukan stigma tersebut. Isolasi sosial yang mereka terima dari orang-orang penderita epilepsi dari kecil biasanya sudah menerima isolasi sosial jika ada teman-temannya yang mendukung tindakan pembulian tersebut. Akhirnya si anak ini dijauhkan dari teman-temannya karena takut akan menular dan sebagainya. Meskipun mengalami efek psikologis maupun medis seperti rasa takut, cemas, dan malu seiring dengan penerimaan dan penyesuaian yang dilakukan penderita epilepsi dapat merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi penting juga selain mengkonsumsi obat-obatan dan terus check up ke dokter, orang-orang dengan penderita epilepsi kita perlu memberikan dukungannya. Yang kedua ada penyakit kronis penderita diabetes. Di sini kita akan membahas secara fisiologi dan psikologisnya. Diabetes adalah penyakit autoimun yang memiliki karakteristik kemunculan simptom yang mendadak akibat kekurangan produksi insulin oleh sel beta pada pankreas. Biasanya akibat infeksi virus dan memiliki kontribusi genetik serta dapat dipicu oleh stres. Jadi diabetes ini bisa disebut sebagai penyakit turunan jika ada orang tua atau kakek neneknya yang menderita diabetes. Kita harus memeriksa diri apakah kita mengalami diabetes apa tidak, karena diabetes itu ada stage-stage-nya juga. Tak hanya dampak fisik yang ditimbulkan, namun juga psikis, seperti kecemasan, psychological distress, ada gangguan makan, dan depresi. Selain itu, penderita diabetes juga mengalami masalah penyesuaian diri dalam periode awal adaptasi setelah diagnosis. Semua hal tersebut mengakibatkan perawatan diri dan kontrol glikemik yang buruk. Dari berbagai jurnal yang saya peroleh, dukungan sosial dibutuhkan terutama dari keluarga dan teman sebaya dapat mengurangi stres terkait diabetes. Dukungan sosial dari orang tua sangat penting bagi anak-anak dan remaja penderita diabetes tipe 1. Dukungan teman sebaya juga penting bagi remaja diabetes tipe 1. Pemberian dukungan sosial oleh keluarga dan teman sebaya berpengaruh positif terhadap manajemen penyakit diabetes tipe 1. Jadi, ketika ada keluarga yang mendukung support untuk pasien diabetes ini sehat, kembali lagi secara tidak langsung keluarga akan mendukung, seperti contohnya mengatur pola makan pasien tersebut, jangan makan manis yang berlebihan, atau cek terus darahnya apakah gulanya naik atau tidak. Jika naik harus lebih dikontrol lagi, diperketat lagi, ya seperti itu. Itu ada 2 contoh yang saya bahas mengenai penyakit kronis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Listi. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dengan baik dari awal hingga akhir presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya. Jika ada kesalahan, murni dari kesalahan kami dan ilmu yang kami dapatkan tentu dari
sumber-sumber yang terpercaya dan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kami tidak luput dari kesalahan dan kami mohon maaf atas kesalahan tersebut. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang telah mendengarkan presentasi kami dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.